Pagi hari setelah ayahku meninggal, diam-diam suami dan ibu mertuaku pergi menemui pengacara untuk mengubah surat wasiat almarhum ayahku. Mereka menghapus namaku dari warisan ayahku sebesar 7 miliar, beserta rumah mewah yang kami tempati. Saat itu, aku tidak menangis, aku tidak panik. Aku hanya membuat secangkir teh melati, mengambil ponselku, dan menelpon seseorang. Saya perlu rumah ini terjual dalam 12 jam. Kususun rencana untuk menghancurkan suami dan ibu mertuaku yang serakah itu. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu matahari belum terlalu tinggi ketika Ziva membuka matanya. Suasana rumah terasa begitu hening, sebuah keheningan yang bukan menenangkan melainkan mencekam. Semalam adalah malam pertama ia tidur tanpa kehadiran ayahnya di dunia ini. Rumah besar yang mereka tempati terasa seperti rongga kosong raksasa yang siap menelan siapa saja yang merasa kesepian di dalamnya. Ziva baru saja menyelesaikan sholat subuh dan masih mengenakan mukena yang menutupi seluruh tubuhnya. Kain mukena itu terasa dingin menyentuh kulitnya, senada dengan dinginnya lantai marmer rumah mewah tersebut. Ia duduk termenung di tepi ranjang, menarik napas panjang, mencoba meresapi kenyataan bahwa kini ia benar-benar sendirian. Tidak ada lagi suara batuk ayah yang biasa terdengar dari kamar sebelah, tidak ada lagi panggilan hangat untuk sarapan bersama. Ziva melirik ke arah jam dinding. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Seharusnya, suaminya Aldo dan ibu mertuanya Ibu Warti sudah bangun. Kemarin malam, mereka berpamitan dengan wajah sendu, mengatakan bahwa pagi ini mereka akan pergi ke pemakaman untuk mendoakan almarhum ayah dan menabur bunga segar. Aldo bahkan sempat memeluk Ziva dengan erat, berbisik bahwa ia akan mengurus segalanya dan meminta Ziva untuk beristirahat saja di rumah, karena wajah Ziva terlihat sangat pucat dan kelelahan setelah prosesi pemakaman kemarin. Ziva percaya saat itu. Ia merasa beruntung memiliki suami yang begitu perhatian dan ibu mertua yang tampak sangat mendukung di masa-masa sulitnya. Namun, rasa curiga itu datang tanpa diundang. Bukan karena firasat mistis, melainkan karena keheningan rumah yang terlalu janggal. Biasanya Ibu Warti selalu membuat keributan kecil di pagi hari, entah itu memarahi pembantu atau sekadar menyalakan televisi dengan volume keras. Tapi pagi ini sunyi senyap. Ziva bangkit dari duduknya, melipat bagian bawah mukenanya sedikit agar tidak tersandung, lalu berjalan keluar kamar. Ia memeriksa kamar Aldo dan Ibu Warti. Kosong. Tempat tidur mereka sudah rapi, seolah tidak ditiduri, atau mungkin sudah dirapikan dengan tergesa-gesa. Ziva kembali ke kamarnya dan mengambil ponsel pintar miliknya dari atas nakas. Ia membuka aplikasi pelacak GPS yang terhubung dengan mobil pribadi Aldo. Fitur ini memang sudah lama diaktifkan demi keamanan, dan Aldo pun mengetahuinya meski jarang mempedulikannya. Jantung Ziva berdegup kencang saat melihat titik lokasi mobil itu berada. Mobil itu tidak berada di area pemakaman umum tempat ayahnya dikebumikan. Titik merah itu berkedip statis di sebuah kawasan perkantoran elit di pusat kota. Ziva memperbesar peta di layar ponselnya. Gedung itu adalah kantor seorang pengacara terkenal yang memiliki reputasi bisa memutarbalikkan fakta demi uang. Nama kantor pengacara itu terpampang jelas di peta digital. Rasa dingin merambat dari ujung kaki hingga ke tengkuk Ziva. Ia teringat sesuatu. Seminggu sebelum ayah meninggal, ayah sempat memanggil teknisi untuk memasang kamera pengawas tersembunyi di ruang kerja pribadi ayah dan ruang tamu. Ayah bilang itu hanya untuk keamanan tambahan karena banyak dokumen penting. Tapi kini Ziva mengerti bahwa ayah mungkin sudah mencium gelagat tidak beres dari orang-orang di sekitarnya. Ziva segera menyalakan laptopnya dan mengakses server kamera pengawas tersebut. Layar laptop menampilkan gambar yang jernih. Di sana, di dalam ruang kerja almarhum ayahnya, Ziva melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih namun sekaligus membekukan air matanya. Aldo dan Ibu Warti tidak pergi ke pemakaman. Mereka ada di rumah ini beberapa jam yang lalu, tepatnya setelah Ziva tertidur lelap karena kelelahan. Rekaman itu menunjukkan kejadian pukul 2 dini hari. Ziva memutar ulang rekaman itu. Terlihat Aldo sedang membongkar laci meja kerja ayah dengan kasar, sementara Ibu Warti berdiri di sampingnya sambil memberikan instruksi dengan wajah yang jauh dari kata sedih. Mereka terlihat panik namun penuh nafsu. Ziva menaikkan volume suara di laptopnya. Suara mereka terdengar jelas. Ibu Warti terdengar berkata dengan nada mendesak agar Aldo mencari surat wasiat yang asli. Ibu Warti mengatakan bahwa mereka harus menemukan surat itu sebelum Ziva bangun. Wanita tua itu berkata bahwa jika surat wasiat asli jatuh ke tangan Ziva,
maka tamatlah riwayat mereka karena mereka tidak akan mendapatkan sepeser pun uang tunai untuk membayar hutang gaya hidup mereka. Aldo terlihat frustrasi, ia mengacak-acak dokumen dan berkata bahwa ia tidak menemukannya. Lalu terdengar rencana jahat itu keluar dari mulut Aldo. Ia berkata bahwa mereka harus segera pergi ke kantor pengacara kenalan ibunya pagi-pagi sekali untuk membuat surat wasiat palsu. Aldo dengan yakin mengatakan bahwa Ziva itu bodoh dan penurut, sehingga wanita itu pasti akan percaya apa saja yang dikatakan suaminya. Mereka berencana memalsukan tanda tangan almarhum ayah dan menyatakan bahwa seluruh aset perusahaan dan rumah mewah ini diserahkan pengelolaannya kepada Aldo. Ziva menatap layar laptop itu tanpa berkedip. Tidak ada air mata yang jatuh. Rasa sedih yang tadi menyelimuti hatinya mendadak lenyap, digantikan oleh sebuah ketenangan yang menakutkan. Ia melihat wajah asli orang-orang yang selama ini ia anggap keluarga. Suaminya yang ia cintai ternyata hanya parasit yang menunggu inangnya mati. Ibu mertuanya yang ia hormati ternyata adalah dalang yang serakah. Ziva menutup laptopnya perlahan. Ia tidak berteriak, tidak melempar barang, dan tidak menangis histeris. Ia justru merasa sangat fokus. Pikirannya menjadi jernih seperti air danau yang tenang. Ziva melepas mukenanya dan melipatnya dengan sangat rapi, menaruhnya kembali di tempat sholat. Ia berjalan menuju dapur yang luas dan bersih. Dengan gerakan yang tenang dan terukur, ia mengambil toples berisi daun teh melati kering. Ia menjerang air panas, lalu menyeduh teh itu. Aroma melati yang wangi segera memenuhi ruangan dapur, memberikan sedikit rasa nyaman di tengah badai yang sedang berkecamuk di kepalanya. Ziva membawa cangkir teh itu ke ruang tengah, duduk di sofa tunggal yang besar, dan menyesapnya perlahan. Hangat teh itu menjalar ke kerongkongannya, memberinya kekuatan. Ia mengambil ponselnya kembali. Jarinya mencari sebuah nomor kontak yang tersimpan dengan nama Pak Haris. Pak Haris adalah kenalan lama ayahnya, seorang pria yang bekerja di bidang properti namun memiliki spesialisasi khusus dalam likuidasi aset cepat. Orang-orang mengenalnya sebagai seseorang yang bisa menjual apa saja dalam waktu singkat, asalkan harganya cocok. Ziva menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar 3 kali sebelum suara berat seorang pria menjawab di ujung sana. Ziva langsung berbicara pada intinya tanpa basa-basi. Ia mengatakan bahwa ia ingin menjual rumah yang ia tempati saat ini beserta seluruh isinya. Pak Haris terdengar terkejut sejenak, menanyakan apakah Ziva yakin karena ayahnya baru saja meninggal kemarin. Ziva menjawab dengan nada datar bahwa justru karena itulah ia ingin menjualnya. Ia membutuhkan uang tunai dalam jumlah besar, dan ia membutuhkannya cair dalam waktu 12 jam. Ziva menegaskan bahwa ia tidak peduli jika harga jualnya jauh di bawah harga pasar, asalkan pembelinya membayar tunai hari ini juga dan transaksinya bersih secara hukum. Pak Haris terdiam sejenak, mungkin sedang menghitung potensi keuntungan dan mencari klien yang tepat. Akhirnya pria itu menyanggupi dan berkata akan datang dalam 1 jam, membawa calon pembeli potensial, yang memang sedang mencari aset besar, untuk investasi gudang uang. Setelah menutup telepon, Ziva kembali menatap layar ponselnya. Ia membuka aplikasi pesan singkat dan mencari nama Aldo. Ia mengetik sebuah pesan dengan sangat hati-hati, merangkai kata-kata yang terdengar lugu dan manis, persis seperti gaya bicaranya selama ini kepada suaminya. Ia menulis bahwa ia baru saja bangun dan merasa kesepian. Lalu ia menambahkan kalimat pancingan yang mematikan. Ia menulis bahwa ia tidak sengaja menemukan sebuah brankas kecil tersembunyi di balik lukisan besar di ruang kerja ayah saat sedang bersih-bersih, dan ia tidak tahu kode untuk membukanya. Ziva tahu betul bahwa kata brankas dan tersembunyi adalah 2 kata yang akan memicu keserakahan Aldo dan ibunya lebih dari apapun. Ia menekan tombol kirim, lalu meletakkan ponselnya di meja marmer. Ziva kembali menyesap teh melatinya. Matanya menatap sekeliling ruangan mewah itu. Lampu gantung kristal, lukisan-lukisan mahal, perabot jati ukiran Jepara, dan karpet sutra Persia. Semua ini adalah hasil kerja keras ayahnya. Dan Ziva bersumpah, ia lebih rela menghancurkan dan menjual semua ini kepada orang asing daripada membiarkan Aldo dan Ibu Warti menikmatinya barang 1 hari lagi. Waktu terus berjalan. Jarum jam dinding bergerak maju. Permainan baru saja dimulai, dan Ziva memegang kartu as yang tidak diketahui oleh lawan-lawannya. Ia bukan lagi putri kecil yang manja, ia adalah wanita yang sedang mempertahankan martabat ayahnya. 1 jam kemudian, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depan gerbang rumah. Ziva melihat dari balik tirai jendela ruang tamu. Pak Haris keluar dari kursi penumpang depan, diikuti oleh seorang pria parubaya bertubuh gempal dengan setelan jas yang terlihat mahal namun agak sempit. Pria itu memakai kacamata hitam dan memandang sekeliling rumah dengan tatapan menilai. Ziva merapikan jilbabnya, memastikan penampilannya terlihat tenang dan berwibawa, lalu berjalan membukakan pintu utama. Ia menyambut mereka dengan anggukan sopan,
tanpa senyum yang berlebihan. Pak Haris memperkenalkan pria itu sebagai Bapak Rudi, seorang investor properti yang memang sedang mencari rumah besar dengan tanah luas di kawasan elit ini untuk dijadikan aset simpanan. Ziva mempersilahkan mereka masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang megah. Bapak Rudi tidak banyak bicara. Matanya terus bergerak liar menaksir nilai barang-barang yang ada di dalam rumah itu. Pak Haris langsung membuka percakapan ke arah bisnis. Ia meletakkan sebuah map di atas meja dan menjelaskan bahwa ia sudah memeriksa status tanah dan bangunan ini secara cepat melalui koneksinya di pertanahan, dan semuanya bersih atas nama ayah Ziva. Ziva menyela dengan lembut namun tegas. Ia mengeluarkan sebuah map dokumen yang ia ambil dari laci pribadinya sebelum tamu datang. Ia menyerahkan sertifikat asli rumah itu kepada Pak Haris. Ziva menjelaskan bahwa seminggu sebelum meninggal, ayahnya sudah membalik nama sertifikat rumah ini menjadi atas nama Ziva sepenuhnya sebagai hadiah ulang tahun yang dipercepat. Ayah Ziva melakukan itu secara diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun, seolah beliau sudah memiliki firasat umurnya tidak panjang dan ingin memastikan putrinya aman secara hukum. Pak Haris memeriksa dokumen itu dengan teliti, matanya membelalak kagum melihat kelengkapan surat-surat yang sah di mata hukum. Sertifikat hak milik itu sudah tercetak jelas atas nama Ziva, bukan lagi nama ayahnya. Ini mempermudah segalanya. Tidak perlu menunggu surat penetapan waris dari pengadilan yang memakan waktu lama. Ziva adalah pemilik tunggal yang sah dan berhak menjualnya kapan saja. Bapak Rudi tampak puas. Ia langsung mengajukan penawaran harga. Angka yang disebutkannya memang sekitar 30% di bawah harga pasar normal, jumlah yang sangat besar potongannya. Namun Ziva tidak berniat menawar. Baginya, kecepatan adalah prioritas utama saat ini. Ia menyetujui harga tersebut dengan satu syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Rumah ini harus kosong dan kunci diserahkan nanti malam tepat pukul 9. Bapak Rudi menyanggupi. Ia berkata bahwa timnya akan datang nanti malam untuk mengganti semua kunci dan menempatkan penjaga keamanan. Proses transaksi berjalan dengan kilat. Ziva dan Bapak Rudi pergi ke notaris rekanan Pak Haris yang kantornya tidak jauh dari sana untuk menandatangani akta jual beli. Semua dilakukan dengan prosedur jalur cepat, karena Bapak Rudi adalah klien VIP yang biasa melakukan transaksi tunai keras. Dalam waktu kurang dari 2 jam, formalitas hukum selesai. Ziva melihat bukti transfer masuk rekening pribadinya melalui aplikasi mobile banking. Deretan angka 0 yang sangat banyak itu kini tertera di saldonya. Uang hasil penjualan rumah itu cukup untuk menghidupi Ziva dengan mewah selama sisa hidupnya, bahkan tanpa perlu bekerja. Namun bukan uang itu yang membuat Ziva merasa puas, melainkan fakta bahwa rumah ini sudah bukan lagi miliknya, dan otomatis bukan lagi tempat yang bisa diperebutkan oleh Aldo. Setelah urusan administrasi selesai, Ziva kembali ke rumah sendirian. Pak Haris dan Bapak Rudi sudah pergi, berjanji akan kembali nanti malam untuk serah terima kunci. Ziva masuk ke dalam rumah yang kini statusnya sudah terjual. Ia memiliki waktu beberapa jam sebelum Aldo dan Ibu Warti pulang. Ziva segera bergerak. Ia tidak memanggil pembantu karena ia sudah meliburkan mereka semua sejak kemarin dengan pesangon yang besar agar mereka pulang kampung. Ziva ingin tidak ada saksi mata untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Ziva menyeret 2 buah koper besar dari gudang ke kamarnya. Ia mulai memilah barang-barang. Ia membuka lemari pakaiannya yang besar. Ziva hanya mengambil pakaian-pakaian sederhana miliknya, gamis-gamis yang biasa ia pakai, dan koleksi jilbab kesayangannya. Ia meninggalkan gaun-gaun pesta mewah yang pernah dibelikan Aldo menggunakan uang Ziva sendiri. Ziva juga mengemasi semua dokumen penting milik almarhum ayahnya, foto-foto kenangan masa kecil, dan perhiasan peninggalan almarhum ibunya dulu. Semua barang yang memiliki nilai sentimental dan penting ia masukkan ke dalam koper. Kemudian Ziva beralih ke kamar Aldo dan Ibu Warti. Ia berdiri di ambang pintu, menatap barang-barang mewah yang berserakan di sana. Ada koleksi jam tangan mahal milik Aldo yang berjejer di kotak kaca. Ada deretan tas tangan kulit milik Ibu Warti yang harganya ratusan juta rupiah per buah. Ada sepatu-sepatu hak tinggi yang jarang dipakai. Ziva tidak menyentuh satupun dari barang-barang itu. Ia membiarkannya tetap di tempatnya. Ia ingin mereka merasa aman saat pulang nanti, merasa bahwa barang-barang mereka masih ada dan mereka masih berkuasa. Ziva ingin melihat wajah mereka saat nanti malam mereka harus angkat kaki tanpa sempat menyelamatkan harta benda yang mereka puja itu. Ponsel Ziva bergetar di saku gamisnya. Sebuah pesan balasan dari Aldo masuk. Ziva membacanya sambil tersenyum sinis. Pesan itu berisi kalimat panik yang menyuruh Ziva untuk tidak menyentuh apapun di ruang kerja ayah. Aldo menulis bahwa ia sedang dalam perjalanan pulang dan terjebak macet. Ia meminta Ziva untuk menunggu di kamar saja dan tidak usah melakukan apa-apa sampai dia datang. Kepanikan tersirat jelas dari penggunaan huruf kapital di beberapa kata.
Aldo takut Ziva menemukan sesuatu di dalam brankas imajiner itu, atau lebih buruk lagi, Aldo takut Ziva mengklaim isi brankas itu. Ziva tidak membalas pesan itu. Ia membiarkan Aldo tersiksa oleh rasa penasaran dan ketakutan sepanjang perjalanan pulang. Ziva melanjutkan kegiatannya. Ia pergi ke dapur, membuka kulkas, dan membuang semua bahan makanan segar ke tempat sampah. Ia ingin memastikan tidak ada kenyamanan yang tersisa di rumah ini. Ia menutup gorden-gorden jendela yang tebal, membuat suasana rumah menjadi agak remang-remang. Suasana ini akan mendukung sandiwara yang akan ia mainkan sebentar lagi. Di tengah kesibukannya, Ziva sempat berhenti sejenak di depan foto besar ayahnya yang tergantung di ruang tengah. Ia mengusap bingkai foto itu dengan lembut. Dalam hati ia meminta maaf karena telah menjual rumah kenangan mereka. Namun ia yakin ayahnya akan mengerti. Ayahnya adalah seorang pejuang yang tidak pernah membiarkan dirinya diinjak-injak orang lain, dan hari ini Ziva sedang mempraktikkan ajaran itu. Ia sedang membersihkan hidupnya dari benalu. Ziva melihat jam dinding lagi. Sebentar lagi siang. Aldo dan Ibu Warti akan segera tiba. Panggung sandiwara sudah siap, dan Ziva siap memainkan peran terbaik dalam hidupnya sebagai istri yang bodoh dan menantu yang berbakti, untuk terakhir kalinya. Suara deru mesin mobil yang familiar terdengar memasuki halaman rumah tidak lama, setelah Ziva selesai merapikan kembali ruang tengah. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang mulai terpompa mempersiapkan diri untuk pertunjukan sandiwara ini. Ziva menarik napas dalam-dalam, mengatur ekspresi wajahnya di depan cermin besar di lorong. Ia melatih tatapan matanya agar terlihat sayu, sedih, dan sedikit bingung, persis seperti seorang istri yang baru saja kehilangan tumpuan hidupnya. Setelah merasa yakin dengan topeng yang dipakainya, ia berjalan menuju pintu depan untuk menyambut kedatangan suami dan ibu mertuanya. Pintu terbuka dan menampilkan sosok Aldo serta Ibu Warti. Wajah mereka terlihat sedikit berkeringat dan merah. Mungkin karena terburu-buru atau karena tekanan emosional setelah menyusun rencana jahat seharian. Namun begitu melihat Ziva berdiri di ambang pintu, ekspresi mereka berubah drastis dalam hitungan detik. Aldo langsung memasang wajah sendu yang dipaksakan, bahunya sengaja diturunkan agar terlihat lesu. Ibu Warti tidak kalah hebatnya. Wanita parubaya itu segera mengeluarkan sapu tangan dan menempelkannya ke sudut mata yang sebenarnya kering, berpura-pura sedang menahan tangis yang hebat. Akting mereka cukup meyakinkan bagi orang awam, tapi bagi Ziva yang sudah melihat rekaman CCTV ruang kerja ayah, semua ini terlihat menjijikan. Aldo melangkah maju dan memeluk Ziva dengan erat. Pelukan yang dulu terasa hangat dan melindungi, kini terasa seperti lilitan ular yang hendak memangsa. Aldo berbisik di telinga Ziva, menanyakan kabar istrinya dan berkata bahwa ia sangat merindukan Ziva seharian ini. Ziva membiarkan dirinya dipeluk. Tubuhnya sengaja ia buat lemas seolah tidak bertenaga. Ia menjawab dengan suara lirih bahwa ia baik-baik saja, dan hanya menunggu mereka pulang. Ibu Warti ikut bergabung, mengelus punggung Ziva dengan gerakan yang terasa kaku. Wanita itu berkata bahwa mereka baru saja dari makam ayah dan berdoa sangat lama di sana. Padahal Ziva tahu persis mobil mereka tidak pernah menyentuh area pemakaman hari ini. Mereka bertiga berjalan masuk ke ruang tamu. Aldo membawa sebuah map kulit di tangannya dengan cengkraman yang kuat, seolah takut map itu terbang. Itu pasti dokumen wasiat palsu yang baru saja mereka buat di kantor pengacara. Ziva melirik sekilas ke arah map itu namun segera membuang muka, berpura-pura tidak tertarik pada urusan dokumen. Ia mempersilahkan suami dan ibu mertuanya duduk di sofa empuk ruang tamu. Ziva menawarkan diri untuk membuatkan minuman hangat, karena mereka pasti lelah seharian di luar. Ibu Warti mengangguk antusias, meminta teh manis hangat untuk menenangkan sarafnya, sementara Aldo meminta kopi hitam. Ziva beranjak ke dapur. Di sana, ia menyiapkan cangkir-cangkir terbaik. Untuk Ibu Warti dan Aldo, Ziva menyeduh teh melati yang pekat, bukan kopi seperti permintaan Aldo, dengan alasan kopi habis. Namun, di dalam teko teh itu, Ziva memasukkan bubuk obat tidur dosis ringan yang ia gerus dari persediaan obat insomnia lamanya. Dosisnya tidak cukup untuk membuat pingsan total, tetapi cukup untuk membuat saraf menjadi rileks, kewaspadaan menurun, dan emosi menjadi tidak stabil. Ia mengaduk teh itu dengan perlahan, memastikan bubuknya larut sempurna dalam air panas. Aroma melati yang kuat menyamarkan segala jejak. Ziva membawa nampan berisi teko dan cangkir itu kembali ke ruang tamu dengan langkah hati-hati. Saat Ziva kembali, ia melihat Aldo dan Ibu Warti sedang berbisik-bisik serius. Begitu menyadari kehadiran Ziva, mereka langsung diam 1000 bahasa dan mengubah posisi duduk menjadi lebih santai. Ziva meletakkan nampan di atas meja, menuangkan teh ke cangkir mereka satu persatu. Uap panas mengepul, membawa aroma wangi yang menenangkan. Aldo dan Ibu Warti langsung menyesap teh itu dengan rakus,
seolah mereka memang sangat kehausan. Ziva duduk di sofa tunggal di hadapan mereka. Tangannya bertaut di pangkuan, kepalanya menunduk, memainkan peran istri yang patuh. Aldo meletakkan cangkirnya dan mulai membuka pembicaraan. Ia berdeham pelan untuk membersihkan tenggorokannya. Dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin, Aldo mulai bercerita bohong tentang suasana di makam tadi. Ia mengarang cerita tentang bunga-bunga yang layu dan betapa sedihnya ia melihat pusara ayah. Ziva mendengarkan semua bualan itu tanpa menyela, sesekali mengangguk pelan sebagai tanda ia percaya. Kemudian, Ibu Warti mengambil alih pembicaraan. Ia mulai menyinggung soal masa depan Ziva dan pengelolaan harta peninggalan ayah. Ibu Warti berkata bahwa sebagai perempuan, Ziva tidak akan sanggup mengurus semua bisnis dan aset yang ditinggalkan sendirian. Ia menakut-nakuti Ziva dengan cerita tentang kerumitan hukum dan pajak yang bisa menjerat orang awam. Ziva tetap diam, membiarkan mereka merasa di atas angin. Obat tidur ringan itu sepertinya mulai bekerja. Mata Ibu Warti terlihat sedikit sayu dan bicaranya mulai lebih blak-blakan, kontrol dirinya sedikit mengendur. Aldo pun terlihat lebih rileks. Ia menyandarkan punggungnya ke sofa dan meletakkan map kulit itu di atas meja, tepat di depan Ziva. Aldo berkata bahwa demi kebaikan Ziva, ayah sebenarnya sudah menitipkan pesan lisan kepadanya sebelum meninggal untuk mengurus segalanya. Dan hari ini, Aldo mengaku menemukan sebuah surat wasiat lama yang tersimpan di pengacara keluarga yang menegaskan hal tersebut. Tentu saja itu bohong besar, karena pengacara keluarga mereka yang asli adalah orang jujur yang tidak mungkin bersekongkol dengan Aldo. Ziva menatap map itu dengan tatapan polos. Ia bertanya dengan suara gemetar, apakah itu benar wasiat ayah? Aldo mengangguk mantap, meyakinkan Ziva bahwa itu adalah dokumen sah. Ia meminta Ziva untuk membacanya nanti dan menandatangani persetujuan pelimpahan kuasa. Pada saat yang tepat, Ziva melancarkan aksinya. Ia tiba-tiba menumpahkan sedikit tehnya ke meja, tepat di dekat map itu namun tidak mengenainya. Ziva memekik kaget, berpura-pura ceroboh. Aldo dan Ibu Warti refleks memundurkan tubuh mereka agar tidak terkena cipratan air panas. Ibu Warti mengomel pelan tentang ketidakbecusan Ziva. Ziva segera berdiri dengan panik, meminta maaf berulang kali, dan berlari kecil ke dapur untuk mengambil lap. Ibu Warti yang merasa lengket karena sedikit cipratan teh di tangannya, ikut berdiri dan berjalan menuju kamar mandi tamu yang ada di dekat ruang tamu untuk mencuci tangan. Aldo, yang perhatiannya teralihkan oleh noda teh di meja, sibuk mengambil tisu untuk mengelap meja agar map berharganya tidak basah. Dalam momen kekacauan kecil yang diciptakan Ziva inilah kesempatan itu datang. Saat Ziva kembali dari dapur membawa lap, ia juga membawa sebuah map yang identik di balik lipatan gamisnya. Ketika Aldo sedang membuang tisu basah ke tempat sampah di sudut ruangan, memunggungi meja selama 2 detik, Ziva dengan gerakan tangan yang sangat cepat dan terlatih menukar map yang ada di meja dengan map yang ia bawa. Map asli berisi wasiat palsu buatan Aldo kini berpindah ke tangan Ziva dan disembunyikan di balik baju. Sementara map yang kini ada di meja adalah map berisi kertas-kertas kosong yang sudah Ziva siapkan sebelumnya. Ziva meletakkan lap di meja dengan napas sedikit terengah, seolah habis berlari. Saat Aldo berbalik, ia tidak menyadari pertukaran itu. Map itu terlihat sama persis. Warna dan tekstur kulitnya identik. Ziva kembali duduk dengan jantung berdebar kencang, namun wajahnya tetap datar. Babak pertama dimenangkan oleh Ziva. Dokumen kejahatan mereka kini sudah diamankan sebagai barang bukti. Waktu merangkak menuju siang hari. Suasana di rumah itu terasa semakin berat seiring dengan matahari yang meninggi. Setelah insiden tumpahan teh, Ziva mengajak mereka pindah ke ruang makan untuk makan siang. Ia sudah memesan makanan dari catering langganan, karena ia beralasan tidak sempat memasak. Hidangan tersaji rapi di meja makan panjang yang terbuat dari kayu jati solid. Aldo dan Ibu Warti duduk di kursi kebesaran mereka masing-masing, sementara Ziva duduk di kursi samping, tempat yang biasanya ia duduki saat menemani ayahnya makan. Namun kali ini kursi utama di ujung meja kosong. Sebuah pengingat bisu akan ketidakhadiran sang kepala keluarga yang kini sedang dikhianati oleh menantu dan besannya sendiri. Mereka makan dalam keheningan yang canggung pada awalnya. Hanya terdengar denting sendok dan garpu beradu dengan piring porselen. Efek obat penenang ringan dalam teh tadi membuat gerakan Aldo dan Ibu Warti sedikit lamban, namun nafsu makan mereka justru bertambah. Mereka makan dengan lahap, seolah merayakan kemenangan yang belum pasti. Ziva hanya mengaduk-aduk makanannya. Matanya sesekali melirik jam dinding besar yang tergantung di ruang makan. Jarum jam menunjukkan pukul 1 siang. Waktu yang dijanjikan Ziva kepada Pak Hari semakin dekat, dan waktu bagi Aldo serta Ibu Warti di rumah ini semakin menipis. Di tengah makan siang, Ibu Warti kembali melancarkan serangannya. Wanita itu meletakkan sendoknya dengan kasar, menimbulkan bunyi berdenting yang nyaring.
Ia menatap Ziva dengan tatapan tajam dan meremehkan. Ibu Warti mulai berbicara tentang hutang. Ia mengarang cerita bahwa almarhum ayah Ziva sebenarnya meninggalkan banyak hutang bisnis yang tidak diketahui Ziva. Ia menyebut angka-angka fantastis yang tidak masuk akal, miliaran rupiah yang katanya harus segera dilunasi jika tidak ingin rumah ini disita bank. Ibu Warti berkata dengan nada mendesak bahwa satu-satunya cara menyelamatkan nama baik keluarga adalah dengan mencairkan seluruh aset secepatnya dan menyerahkan uangnya kepada Aldo untuk dikelola memutar modal. Aldo mengangguk setuju, mulutnya penuh dengan makanan. Ia menambahkan bahwa Ziva tidak perlu pusing memikirkan hal-hal berat seperti ini. Aldo berjanji akan membereskan semua kekacauan, keuangan yang ditinggalkan ayah, asalkan Ziva mau bekerja sama dan menandatangani surat kuasa yang ada di dalam map tadi. Aldo bahkan berani berkata bahwa Ziva seharusnya bersyukur memiliki suami yang mau berkorban mengurus hutang mertuanya. Ziva mendengarkan semua kebohongan itu dengan hati yang membara, namun wajahnya tetap tenang seperti air kolam. Ia tahu persis kondisi keuangan ayahnya. Ayahnya adalah pebisnis yang sangat disiplin dan tidak memiliki hutang sepeser pun. Semua aset bersih. Justru Aldo dan Ibu Wartilah yang memiliki tumpukan hutang kartu kredit dan gaya hidup yang mencekik leher. Ziva tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sulit diartikan. Ia menjawab dengan suara lembut namun mengandung makna ganda. Ia berkata agar ibu tenang saja, karena semua urusan duniawi ayah sudah selesai dan lunas. Aldo dan Ibu Warti mengartikan ucapan itu sebagai kepatuhan Ziva. Mereka mengira Ziva akan setuju menyerahkan hartanya. Mereka tidak tahu bahwa di bawah meja makan, tangan Ziva sedang sibuk dengan ponsel pintarnya. Layar ponselnya yang redup menampilkan aplikasi perbankan internasional. Jari jemari Ziva menari lincah di atas layar sentuh tanpa perlu melihat. Ia sudah menghafal tata letak tombolnya. Ia memasukkan kode verifikasi terakhir untuk sebuah transaksi besar. Dalam hitungan detik, seluruh uang tunai yang ada di rekening pribadi ayah, yang aksesnya sudah diberikan kepada Ziva sejak lama, serta uang hasil penjualan rumah yang baru masuk tadi pagi, semuanya ditransfer ke sebuah rekening aman di luar negeri. Rekening itu menggunakan sistem keamanan berlapis yang tidak bisa dilacak oleh hukum lokal, maupun diakses oleh Aldo. Notifikasi, transaksi berhasil, muncul di layar ponsel Ziva yang tersembunyi di pangkuannya. Harta itu kini aman. 7 miliar rupiah warisan tunai dan puluhan miliar hasil jual rumah telah lenyap dari jangkauan tangan-tangan serakah di hadapannya. Tepat setelah Ziva menyimpan ponselnya kembali ke saku, kejadian aneh mulai terjadi. Lampu kristal di atas meja makan tiba-tiba berkedip sekali, lalu mati total. Kipas angin yang berputar perlahan di sudut ruangan berhenti mendadak. Suara dengung mesin pendingin ruangan lenyap, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Listrik padam. Aldo menggerutu kesal, menyalahkan PLN yang selalu memadamkan listrik di saat yang tidak tepat. Ia berteriak memanggil pembantu untuk menyalakan genset. Lupa bahwa tidak ada satupun pembantu di rumah itu karena sudah diliburkan Ziva. Belum sempat Aldo beranjak dari kursinya untuk memeriksa sekring listrik, hal lain terjadi. Suara air keran dari wastafel dapur yang tadi terdengar menetes, kini berhenti total. Air mati. Rumah itu seolah-olah sedang dimatikan sistem kehidupannya satu persatu. Ibu Warti mulai terlihat gelisah. Ia mengeluh kepanasan dan meminta Aldo segera melakukan sesuatu. Ziva masih duduk tenang di kursinya, melanjutkan suapan terakhirnya seolah tidak terjadi apa-apa. Ketenangan Ziva yang tidak wajar ini mulai membuat Aldo merasa aneh. Ia menatap istrinya dengan kening berkerut. Lalu terdengar suara itu. Suara deru mesin kendaraan berat berhenti tepat di depan pagar rumah. Bukan satu mobil, tapi beberapa. Suara pintu mobil dibanting keras terdengar bersahutan, diikuti oleh langkah kaki banyak orang yang memasuki halaman rumah dengan derap yang mantap dan intimidatif. Suara gedoran keras menghantam pintu depan yang terkunci. Gedoran itu bukan gedoran tamu yang sopan, melainkan gedoran pemilik otoritas yang datang untuk mengambil haknya. Aldo dan Ibu Warti terlonjak kaget. Wajah mereka pucat pasi. Mereka saling berpandangan dengan bingung dan takut. Aldo bertanya dengan suara bergetar, siapa yang datang menggedor rumah orang, seperti preman di siang bolong. Ziva perlahan meletakkan sendok dan garpunya di piring yang sudah kosong. Ia mengambil serbet kain dan menyeka mulutnya dengan anggun. Ia menatap lurus ke arah pintu depan, lalu beralih menatap suami dan ibu mertuanya. Tidak ada lagi sorot mata istri yang patuh di sana. Yang ada hanyalah tatapan dingin seorang wanita yang sudah selesai dengan segala omong kosong. Pintu depan didobrak paksa dari luar. Suara kayu pecah terdengar nyaring hingga ke ruang makan. Langkah-langkah kaki berat mulai masuk menyerbu ke dalam rumah. Teriakan-teriakan asing terdengar memerintahkan penghuni untuk keluar. Waktu makan siang telah usai. Tamu tak diundang, atau lebih tepatnya, pemilik baru rumah ini,
telah tiba untuk menagih janji yang dibuat Ziva pagi tadi. Rumah harus kosong. Sekarang juga. Ziva berdiri perlahan dari kursinya, merapikan gamisnya, dan bersiap menyaksikan kehancuran yang telah ia rancang dengan sangat teliti. Permainan sebenarnya baru saja dimulai, dan Aldo serta Ibu Warti sama sekali tidak siap menghadapinya. Suara derap langkah kaki sepatu bot berat yang menghantam lantai marmer ruang tamu terdengar semakin dekat, bagaikan detak jam kematian bagi kenyamanan semu yang selama ini dinikmati Aldo dan Ibu Warti. Pintu ruang makan yang tertutup rapat didorong kasar hingga terbuka lebar, membentur tembok dengan suara keras yang memekakkan telinga. Muncul sosok-sosok pria berbadan tegap dengan pakaian serba hitam. Otot-otot mereka tercetak jelas di balik kaos ketat yang mereka kenakan, wajah mereka keras tanpa ekspresi ramah sedikitpun. Mereka bukanlah tamu, melainkan eksekutor yang datang untuk menjalankan perintah pengosongan lahan. Ruang makan yang tadinya hening kini dipenuhi aura intimidasi yang mencekik. Debu-debu halus beterbangan di udara akibat hempasan pintu, menciptakan suasana tegang yang semakin nyata di bawah keremangan ruangan yang listriknya sudah padam. Aldo melompat dari kursinya dengan wajah merah, padam karena marah bercampur kaget. Insting lelakinya yang rapuh tersentil. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak di rumah yang ia anggap miliknya sendiri. Dengan suara lantang yang sedikit bergetar, Aldo membentak orang-orang itu, menanyakan siapa mereka dan siapa yang memberi izin untuk masuk ke rumah duka dengan cara biadab seperti ini. Aldo berusaha memasang postur tubuh yang gagah, membusungkan dadanya, mencoba mengintimidasi balik para preman bayaran tersebut. Namun usaha itu sia-sia. Para pria berbadan besar itu sama sekali tidak gentar. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan bekas luka di pipi yang tampaknya menjadi pemimpin regu, melangkah maju dengan santai sambil mengunyah permen karet. Ia menatap Aldo dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan meremehkan, seolah Aldo hanyalah seekor lalat yang mengganggu. Pria itu berbicara dengan suara berat dan parau, memberitahu bahwa rumah ini sekarang sudah berpindah kepemilikan dan mereka diperintahkan oleh pemilik baru untuk membersihkan aset dari penghuni liar dan barang-barang tidak berguna. Kata, penghuni liar, membuat telinga Aldo panas. Ia tidak terima disebut penghuni liar di rumah mertuanya sendiri. Ibu Warti yang duduk di kursi ikut berteriak histeris, menuduh mereka sebagai perampok yang memanfaatkan situasi berkabung. Wanita tua itu mengancam akan menelepon polisi dan memastikan mereka semua membusuk di penjara. Namun ancaman itu hanya disambut dengan tawa mengejek dari para lelaki kekar tersebut. Sang pemimpin regu mengeluarkan selembar kertas fotokopi yang sudah lecek dari saku celananya dan melemparkannya ke atas meja makan, tepat di depan piring Aldo yang masih berisi sisa makanan. Itu adalah salinan surat perintah pengosongan aset yang sah, ditandatangani di atas materai. Aldo menyambar kertas itu dengan tangan gemetar, matanya membelalak membaca baris demi baris kalimat hukum yang tertera di sana. Ia tidak percaya dengan apa yang dibacanya. Di situ tertulis jelas bahwa rumah ini telah dijual, dan harus dikosongkan hari ini juga. Aldo meremas kertas itu hingga kusut, lalu melemparkannya ke lantai. Ia berlari kecil menuju tas kerjanya yang ia letakkan di kursi tamu tak jauh dari ruang makan. Dengan panik, ia mengeluarkan sebuah map berisi sertifikat rumah. Tentu saja, itu adalah sertifikat duplikat palsu yang ia simpan selama ini untuk meyakinkan orang-orang bahwa ia memegang kendali atas aset mertuanya. Aldo mengangkat sertifikat itu tinggi-tinggi di depan wajah sang pemimpin preman, berteriak bahwa ia memegang sertifikat asli dan surat pengosongan itu pasti palsu. Ziva yang sedari tadi diam mematung di dekat jendela, kini mulai bergerak. Ia melangkah perlahan mendekati suaminya dengan wajah yang dibuat sebingung mungkin. Ia menatap sertifikat di tangan Aldo, lalu menatap wajah suaminya dengan mata yang membulat polos. Ziva bertanya dengan suara lirih namun cukup keras untuk didengar semua orang di ruangan itu. Ia bertanya mengapa sertifikat yang dipegang Aldo terlihat berbeda dengan yang pernah ditunjukkan ayah kepadanya dulu. Ziva mengatakan bahwa seingatnya, stempel di sertifikat asli ayah warnanya sedikit lebih pudar dan kertasnya lebih tebal. Ziva juga menambahkan dengan nada ragu, bukankah ayah pernah bilang sertifikat asli disimpan di bank dan tidak boleh dibawa pulang sembarangan? Ucapan Ziva bagaikan bensin yang disiramkan ke api. Kata-kata polos itu secara tidak langsung menelanjangi kebohongan Aldo di depan para eksekutor. Sang pemimpin preman tertawa keras, tawa yang terdengar mengerikan di telinga Aldo. Ia mengejek Aldo sebagai penipu amatiran yang mencoba menggertak profesional dengan dokumen palsu. Tanpa membuang waktu lagi untuk berdebat, pria itu memberi isyarat tangan kepada anak buahnya. Perintahnya jelas, angkut semuanya keluar, bersihkan rumah ini sampai kosong dalam waktu 1 jam. Para pria berbadan besar itu langsung menyebar ke seluruh penjuru rumah, bagaikan semut yang menyerbu gula. Mereka mulai mengangkat kursi, meja, dan perabotan dengan kasar. Tidak ada kehati-hatian dalam gerakan mereka.
Barang-barang itu diseret, dibanting, dan dilempar begitu saja. Kekacauan pecah seketika. Ibu Warti menjerit histeris ketika melihat dua orang pria mengangkat lemari pajangan kristal kesayangannya. Ia berlari mengejar mereka, berusaha menarik lengan pria-pria kekar itu dengan tenaga tuanya yang lemah. Ibu Warti memohon dan memaki secara bergantian, berteriak bahwa barang-barang di dalam lemari itu adalah barang impor mahal yang harganya ratusan juta. Namun para pria itu tidak peduli. Mereka tetap menggotong lemari itu keluar. Di ambang pintu, karena pegangan yang kurang pas atau mungkin memang disengaja, lemari itu miring dan salah satu pintunya terbuka. Beberapa gelas kristal dan piring hias jatuh ke lantai teras, pecah berkeping-keping dengan suara nyaring. Ibu Warti menangis meraung-raung melihat pecahannya, seolah yang pecah adalah jantungnya sendiri. Aldo yang berusaha menghalangi orang-orang yang masuk ke kamar utama didorong, hingga jatuh tersungkur ke lantai. Ia tidak memiliki kekuatan fisik untuk melawan para profesional di bidang pengusiran paksa ini. Ia hanya bisa berteriak-teriak memanggil nama Ziva, menyuruh istrinya melakukan sesuatu. Namun Ziva hanya berdiri diam di sudut ruangan sambil memeluk tas tangannya erat-erat, berakting ketakutan dan gemetar. Di dalam hati, Ziva tersenyum puas melihat perabotan norak pilihan Ibu Warti dilemparkan ke halaman rumput yang becek sisa hujan semalam. Ziva melihat sofa kulit imitasi kesayangan Aldo diseret melewati pintu depan hingga robek di bagian sampingnya karena tersangkut kusen pintu. Para eksekutor itu bekerja dengan sangat efisien dan cepat. Mereka tidak memilah mana barang berharga dan mana sampah. Bagi mereka, tugas hari ini adalah mengosongkan bangunan, bukan jasa pindahan rumah yang rapi. Baju-baju Aldo dan Ibu Warti dikeluarkan dari lemari dengan cara direnggut dari gantungan, lalu ditumpuk begitu saja di atas spray kotor, dan diikat asal-asalan menyerupai bungkusan sampah. Bungkusan-bungkusan kain itu kemudian dilemparkan menggelinding keluar rumah, menumpuk tidak beraturan di halaman depan. Tas-tas bermerek Ibu Warti, sepatu-sepatu Aldo, semuanya bernasib sama. Benda-benda yang selama ini mereka duakan sebagai simbol status sosial, kini tergeletak di tanah, kotor dan tidak berharga. Ziva, di sisi lain, sudah siap sejak awal. Dua koper miliknya yang sudah ia siapkan di kamar, diambil dengan sopan oleh salah satu anak buah Pak Haris yang menyusul masuk. Pria itu memperlakukan koper Ziva dengan hormat dan membawanya keluar dengan hati-hati, meletakkannya di tempat yang bersih dan kering di dekat pos satpam. Perbedaan perlakuan ini tidak disadari oleh Aldo dan Ibu Warti yang sedang sibuk meratapi nasib barang-barang mereka. Mereka terlalu sibuk dengan ego dan kepanikan mereka sendiri, hingga luput melihat detail kecil bahwa Ziva adalah satu-satunya orang yang tidak disentuh dan tidak dikasari oleh para preman itu. Akhirnya, tiba giliran penghuninya yang harus keluar. Sang pemimpin preman mendekati Aldo yang masih duduk di lantai dengan napas terengah-engah. Ia mencengkeram kerah kemeja Aldo dan menariknya berdiri dengan paksa. Dengan kasar, ia menyeret Aldo menuju pintu keluar. Aldo meronta-ronta, kakinya menendang-nendang udara, mulutnya terus meneriakkan ancaman kosong tentang hukum dan pengadilan. Namun tenaganya tidak sebanding. Ia dilempar keluar pintu utama hingga jatuh berguling di teras marmer yang dingin. Ibu Warti menyusul kemudian, ia digiring keluar oleh dua orang pria sambil terus menangis memegangi dadanya yang sesak. Ziva berjalan di belakang mereka dengan langkah tenang, kepalanya tertunduk, memerankan peran istri yang pasrah mengikuti nasib suaminya yang malang. Kini mereka bertiga berdiri di halaman rumah megah itu. Pintu utama dibanting keras di depan wajah mereka, lalu terdengar suara kunci diputar dari dalam. Suara gembok rantai besi yang dipasang terdengar beradu. Rumah itu kini tertutup rapat. Aldo, Ibu Warti, dan Ziva berdiri di tengah tumpukan barang-barang yang berserakan di rumput. Matahari sore yang terik menyengat kulit mereka, menambah penderitaan fisik dan mental yang mereka rasakan. Tetangga-tetangga mulai keluar dari rumah mereka, penasaran dengan keributan dan suara pecahan barang. Bisik-bisik mulai terdengar. Tatapan-tatapan ingin tahu, kasihan, dan mencemooh tertuju pada keluarga yang dulunya paling sombong di kompleks itu. Aldo menutupi wajahnya dengan tangan, malu dilihat oleh tetangga. Ibu Warti masih sesenggukan meratapi nasib tas-tasnya yang kotor terkena tanah. Hanya Ziva yang berdiri tegak, menatap pintu rumah yang tertutup itu dengan tatapan dingin. Pengusiran telah selesai. Tahap pertama penghancuran mental telah berhasil. Sekarang, saatnya memberikan pukulan terakhir yang akan meruntuhkan sisa harapan mereka. Matahari condong ke barat, melemparkan bayang-bayang panjang dari tumpukan barang yang berserakan di halaman rumah. Kerumunan tetangga semakin ramai di balik pagar besi yang tinggi, ponsel-ponsel pintar mulai terangkat, merekam kejadian memalukan yang menimpa keluarga terpandang itu. Video siaran langsung dan cerita media sosial mulai menyebar, memperlihatkan betapa cepatnya roda nasib berputar.
Aldo bangkit berdiri dengan sisa-sisa tenaga dan harga dirinya. Wajahnya merah pada menahan malu dan amarah. Ia merasa ini semua adalah kesalahan besar, sebuah kekeliruan administrasi yang konyol, atau mungkin konspirasi musuh bisnis ayahnya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia baru saja diusir seperti anjing kurap dari istananya sendiri. Dengan tangan gemetar, Aldo merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponselnya. Layarnya retak akibat terjatuh saat didorong tadi, tapi masih berfungsi. Ia menekan nomor darurat polisi dengan jari yang kaku. Ia berteriak di telepon, melaporkan adanya perampokan, penyerobotan lahan, dan penganiayaan. Ia meminta polisi datang segera dengan pasukan lengkap untuk menangkap para preman di dalam rumah. Setelah itu, ia menelepon pengacara kenalan ibunya, orang yang membantunya membuat wasiat palsu pagi tadi. Ia meminta pengacara itu datang membawa dokumen asli wasiat untuk membuktikan hak kepemilikannya di depan hukum. Aldo yakin, begitu polisi dan pengacara datang, keadaan akan berbalik. Ia akan kembali masuk rumah itu dengan kepala tegak dan memenjarakan orang-orang yang telah mempermalukannya. Tak lama kemudian, sebuah mobil patroli polisi datang dengan sirene yang meraung pelan. 2 orang petugas berseragam turun dengan wajah serius. Kerumunan tetangga membelah memberi jalan. Aldo langsung menyongsong polisi itu dengan berapi-api. Ia menunjuk-nunjuk ke arah rumah, menjelaskan kronologi versi dirinya dengan penuh emosi. Ia mengatakan bahwa ia adalah pewaris tunggal yang sah, menantu kesayangan pemilik rumah, dan orang-orang di dalam sana adalah mafia tanah yang mencoba merebut haknya. Polisi mendengarkan dengan tenang, mencatat laporan awal, namun mereka meminta bukti kepemilikan yang sah sebelum bisa bertindak mendobrak masuk atau menangkap orang. Mata Aldo berbinar licik. Inilah momen yang ia tunggu. Momen di mana ia akan membungkam semua orang dengan selembar kertas sakti. Ia berbalik dan mencari tas kerjanya yang tadi ikut terlempar keluar. Tas kulit itu tergeletak miring di atas tumpukan baju kotor. Aldo menyambarnya dengan kasar. Ia merogoh ke dalam tas dan menarik keluar map kulit yang ia yakini berisi surat wasiat yang sudah ia persiapkan dengan rapi. Aldo mengangkat map itu tinggi-tinggi, seolah itu adalah piala kemenangan. Ia berteriak kepada polisi dan kerumunan tetangga agar mereka menjadi saksi. Ia menyatakan dengan lantang bahwa di tangannya ada surat wasiat terakhir dari almarhum ayah mertuanya yang menyerahkan seluruh aset, termasuk rumah ini, ke dalam penguasaannya. Ibu Warti yang sedari tadi duduk lemas di atas koper, kini ikut berdiri. Wajahnya kembali angkuh. Ia merapikan rambutnya yang berantakan dan berdiri di samping anaknya, siap menerima kembali kehormatannya. Ziva berdiri agak menjauh, di dekat pagar tanaman, dia mengamati drama ini. Ia melihat tangan Aldo gemetar karena adrenalin saat membuka kancing penutup map tersebut. Ziva menahan napas, bukan karena takut, tapi karena menantikan ledakan yang akan terjadi. Ia sudah membayangkan betapa hancurnya wajah Aldo dalam beberapa detik ke depan. Aldo membuka map itu dengan gerakan dramatis di depan hidung petugas polisi. "Lihat ini, Pak. Ini bukti hitam di atas putih," serunya penuh percaya diri. Ia membalik halaman pertama tanpa melihat isinya, langsung menyodorkannya ke arah polisi. Namun, reaksi polisi tidak seperti yang ia harapkan. Polisi itu mengerutkan kening, matanya menyipit melihat kertas yang disodorkan Aldo. Petugas itu menatap Aldo dengan tatapan aneh, campuran antara jijik dan bingung. Polisi itu bertanya dengan nada datar, apakah Aldo sedang bercanda atau mencoba memamerkan koleksi pribadinya di tempat umum. Aldo bingung. Ia menarik kembali map itu dan melihat sendiri isi kertas yang ia pegang. Seketika itu juga, dunia Aldo runtuh. Kertas itu bukan surat wasiat dengan kop surat notaris dan materai. Kertas itu adalah cetakan foto berwarna dengan resolusi tinggi. Foto itu menampilkan dirinya, Aldo, sedang berada di sebuah kamar hotel dengan seorang wanita muda yang bukan Ziva. Foto itu diambil dari sudut yang jelas, memperlihatkan wajah mereka berdua yang sedang tertawa bahagia dengan pakaian minim. Aldo ternganga. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Tangannya membalik halaman berikutnya dengan panik, berharap menemukan surat wasiat di baliknya. Namun halaman kedua, ketiga, dan seterusnya justru semakin parah. Halaman-halaman itu berisi tangkapan layar percakapan pesan singkat Aldo, dengan selingkuhannya yang merencanakan liburan mewah menggunakan uang Ziva. Ada juga bukti transfer bank dari rekening Aldo ke rekening wanita itu dengan nominal besar. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di bagian belakang map, terdapat tumpukan dokumen lain. Itu adalah bukti-bukti penipuan arisan bodong dan penggelapan dana sosialita yang dilakukan oleh Ibu Warti. Ada catatan aliran dana haram, daftar nama korban, dan bukti pemalsuan tanda tangan nasabah. Semua kejahatan dan aib yang selama ini mereka sembunyikan dengan rapi,
kini terekspos telanjang di dalam map yang seharusnya menjadi penyelamat mereka. Ibu Warti yang mengintip isi map itu memekik tertahan. Wajahnya yang tadi merah, karena marah kini berubah pucat pasi seperti mayat. Ia menyadari bahwa rahasia tergelapnya ada di tangan polisi sekarang. Map itu bukan lagi perisai pelindung, melainkan peti mati bagi masa depan mereka. Polisi yang melihat sekilas dokumen penipuan itu, langsung mengubah sikapnya menjadi waspada. Ia meminta Aldo menyerahkan map itu sebagai barang bukti awal, karena adanya indikasi tindak pidana lain yang tidak sengaja terungkap. Aldo mencoba menarik kembali map itu, gagap berusaha menjelaskan bahwa ini salah paham, bahwa map ini tertukar. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Ziva melangkah maju perlahan. Ia berdiri di samping polisi, menatap foto-foto yang terbuka itu dengan ekspresi kaget yang dibuat-buat. Ia menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. "Mas, apa ini?" tanyanya dengan suara bergetar yang terdengar sangat menyayat hati bagi siapa saja yang mendengarnya. "Jadi selama ini, uang berobat ayah kamu pakai untuk perempuan ini?" Ziva menunjuk foto wanita di hotel itu. Pertanyaan Ziva, meski pelan, terdengar jelas di tengah keheningan yang mencekam. Tetangga-tetangga mulai berbisik riuh, menghujat kelakuan Aldo. Simpati mereka seketika tumpah ruah kepada Ziva, istri solehah yang teraniaya. Aldo menatap Ziva dengan tatapan nanar. Otaknya yang lamban akhirnya mulai menyadari sesuatu. Ia melihat ketenangan di mata Ziva yang bersembunyi di balik air mata palsu itu. Ia menyadari bahwa map itu tidak mungkin tertukar secara kebetulan. Ia menyadari bahwa Zivalah yang menukarnya. Aldo menudingkan telunjuknya ke wajah Ziva, hendak berteriak menuduh istrinya menjebaknya. Tapi suaranya tercekat. Ia sadar, jika ia menuduh Ziva sekarang, ia harus mengakui bahwa ia berniat menggunakan wasiat palsu. Ia terjebak dalam permainannya sendiri. Ia tidak bisa membela diri tanpa membuka aib kejahatannya yang lain. Aldo hanya bisa berdiri mematung, sementara polisi mulai memanggil rekannya melalui radio untuk meminta bantuan mengamankan barang bukti dan terduga pelaku yang kini terlihat mencurigakan. Ibu Warti jatuh terduduk di aspal panas. Kakinya lemas. Ia melihat sekeliling, tatapan tetangga kini berubah menjadi tatapan jijik. Ia tahu reputasinya sebagai nyonya besar yang dermawan sudah tamat. Penagih hutang dan korban arisannya pasti akan segera tahu berita ini. Wasiat kosong itu benar-benar mengosongkan segalanya. Rumah mereka, harta mereka, dan harga diri mereka. Di tengah kekacauan itu, Ziva berdiri tegak, membetulkan letak jilbabnya yang tertiup angin sore. Ia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Bukti-bukti di dalam map itu sudah berbicara lebih keras daripada teriakan kemarahan manapun. Ziva telah mematahkan serangan terakhir mereka tanpa perlu mengotori tangannya sendiri. Kini, ia hanya perlu menunggu kartu domino berikutnya jatuh menimpa mereka. Matahari mulai tergelincir ke ufuk barat, menciptakan siluet panjang yang menyedihkan dari sosok Aldo dan Ibu Warti yang berdiri terlantar di pinggir jalan aspal. Suasana di depan pagar rumah yang kini terkunci rapat itu terasa semakin panas, bukan hanya karena sisa hawa matahari, tetapi karena api kemarahan dan kebingungan yang membakar dada Aldo. Polisi yang memegang map berisi bukti aib itu mundur beberapa langkah untuk berkoordinasi dengan rekannya melalui radio, membiarkan keluarga yang sedang hancur itu dalam lingkaran drama mereka sendiri untuk sementara waktu. Tetangga-tetangga masih berkerumun, jarak mereka cukup dekat untuk mendengar teriakan namun cukup jauh untuk merasa aman. Bisik-bisik mereka terdengar seperti dengungan lebah yang mengganggu di telinga Aldo. Aldo menatap Ziva dengan napas memburu. Dadanya naik turun dengan cepat, seolah oksigen di sekitarnya menipis. Otaknya yang sedari tadi buntu karena syok perlahan mulai menyusun kepingan-kepingan teka-teki yang berserakan. Ia mengingat teh melati yang rasanya sedikit aneh tadi siang. Ia mengingat bagaimana Ziva menumpahkan minuman dan menciptakan kekacauan kecil di ruang tamu. Ia mengingat betapa tenangnya Ziva saat pengusiran terjadi, seolah wanita itu sudah tahu naskah dramanya dari awal hingga akhir. Dan puncaknya adalah map itu. Map yang seharusnya berisi tiket emas menuju kekayaan, justru berubah menjadi bom waktu yang menghancurkan reputasinya dalam sekejap. Aldo sadar, ini bukan kebetulan. Ini bukan kesialan. Ini adalah rencana. Dengan sisa tenaga yang didorong oleh amarah, Aldo melangkah maju mendekati Ziva. Ia ingin mencengkeram bahu istrinya, ingin mengguncang tubuh kecil itu agar mengakui perbuatannya. Namun, sesuatu dalam sorot mata Ziva menghentikan langkahnya. Ziva tidak mundur 1 milimeter pun. Wanita itu berdiri tegak, dagunya terangkat, dan matanya menatap lurus ke dalam manik mata Aldo. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kepolosan, dan yang paling menakutkan, tidak ada lagi rasa cinta di sana. Tatapan itu kosong dan dingin, seperti menatap orang asing yang tidak berarti. Aldo akhirnya bersuara,
Suaranya parau dan bergetar menahan emosi. Ia menuduh Ziva dengan telunjuk yang gemetar tepat di depan wajah wanita itu. Ia berkata bahwa Ziva lah yang menukar map itu. Ia yakin Ziva yang merencanakan semua ini sejak awal. Aldo bertanya dengan nada tinggi, sejak kapan Ziva tahu tentang rencana wasiat itu, dan sejak kapan Ziva berubah menjadi ular berbisa yang tega menggigit suaminya sendiri. Aldo berusaha membalikkan keadaan, mencoba memosisikan dirinya sebagai korban kejahatan istri yang durhaka di depan para tetangga yang menonton. Ia berteriak bahwa Ziva adalah istri yang licik, yang diam-diam ingin menguasai harta suaminya. Ziva membiarkan Aldo menyelesaikan semua caci makinya. Ia menunggu hingga napas suaminya habis dan kata-katanya mulai berputar-putar tidak jelas. Setelah Aldo diam, barulah Ziva membuka suara. Nadanya tenang, datar, namun setiap kata yang diucapkannya memiliki ketajaman setajam silet. Ziva berkata bahwa ia tidak pernah berubah. Ia masih Ziva yang sama, Ziva yang selalu berusaha menjadi istri yang baik dan menantu yang hormat. Namun, Ziva melanjutkan, kesetiaan dan kebaikan itu mahal harganya, dan Aldo tidak mampu membayarnya. Ziva mengatakan bahwa ia tahu Aldo dan Ibu Warti pergi ke kantor pengacara pagi tadi, bukan ke makam ayah. Ia melihat rekaman CCTV ruang kerja ayah saat mereka membongkar laci, seperti pencuri di rumah sendiri. Wajah Aldo pucat pasi mendengar penyebutan CCTV. Ia tidak menyangka mertuanya memasang kamera di ruang pribadi. Ziva melangkah maju satu langkah, mengikis jarak di antara mereka, membuat Aldo secara refleks mundur karena terintimidasi oleh aura dominan yang tiba-tiba muncul dari istrinya. Ziva berbisik dengan nada yang mematikan. Ia berkata bahwa ia tahu mereka berniat membuangnya setelah mendapatkan tanda tangan kuasa warisan. Ziva tahu mereka menganggapnya bodoh dan lemah. Oleh karena itu, Ziva memutuskan untuk tidak menunggu dibuang. Ia memilih untuk membuang sampah itu terlebih dahulu sebelum sampah itu membusuk dan meracuni hidupnya lebih lama. Ziva menegaskan bahwa apa yang terjadi hari ini bukanlah kejahatan, melainkan pembersihan. Aldo terdiam 1000 bahasa. Ia merasa telanjang di hadapan istrinya. Semua rahasianya, semua rencana liciknya, sudah terbaca jelas. Di tengah keheningan yang mencekam itu, tiba-tiba saku celana Aldo bergetar hebat. Ponselnya berbunyi. Aldo tersentak kaget. Harapan kecil muncul di matanya. Ia berpikir mungkin itu pengacaranya yang asli, atau mungkin teman berpengaruh yang bisa membantunya keluar dari situasi gila ini. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku dan melihat layar ponselnya. Nama yang tertera di layar bukanlah pengacara, melainkan HRD kantor pusat. Jantung Aldo berdegup kencang. Ia ragu sejenak, namun akhirnya menekan tombol terima dan menempelkan ponsel itu ke telinganya. Suara di seberang sana terdengar dingin dan formal, tanpa basa-basi sedikit pun. Orang dari Departemen Sumber Daya Manusia itu memberitahukan bahwa per detik ini, Aldo diberhentikan secara tidak hormat dari posisinya sebagai manajer keuangan. Aldo mencoba menyela, mencoba bertanya apa alasannya dan memohon waktu untuk menjelaskan. Namun suara di telepon itu terus berbicara tanpa memberi celah. Mereka mengatakan bahwa perusahaan baru saja menerima email anonim yang berisi lampiran bukti-bukti audit internal yang menunjukkan adanya penggelapan dana proyek selama 2 tahun terakhir yang dilakukan oleh Aldo. Bukti itu sangat lengkap, terperinci, dan tidak terbantahkan. Perusahaan juga akan segera memproses kasus ini ke jalur hukum perdata dan pidana untuk menuntut ganti rugi. Ponsel itu terlepas dari genggaman Aldo dan jatuh menghantam aspal. Layarnya yang tadi retak kini mungkin hancur total, sama seperti karirnya. Aldo berdiri mematung, lututnya terasa lemas seperti jeli. Ia menatap Ziva dengan tatapan horor. Ia tahu siapa pengirim email anonim itu. Ia tidak perlu bertanya. Ziva tersenyum tipis melihat reaksi suaminya. Ziva mengakui dengan santai bahwa ia mengirimkan semua data yang ia salin dari laptop Aldo saat suaminya sedang tidur nyenyak semalam. Ziva berkata bahwa perusahaan berhak tahu siapa tikus yang menggerogoti lumbung mereka. Ziva menambahkan bahwa mulai sekarang, Aldo bukan hanya gelandangan yang tidak punya rumah, tapi juga pengangguran dengan catatan kriminal yang akan sulit mencari kerja dimanapun. Serangan balik itu telak dan mematikan. Ziva tidak menggunakan kekerasan fisik, ia tidak menjambak atau memukul. Ia menghancurkan pilar-pilar kehidupan Aldo satu persatu dengan presisi bedah. Ia mengambil rumahnya, ia mengambil nama baiknya, dan kini ia mengambil sumber nafkahnya. Aldo merosot duduk di trotoar, menatap kosong ke arah jalan raya yang ramai. Mobil-mobil mewah berlalu lalang, dunia terus berputar, tapi dunianya baru saja berhenti berputar. Ia merasa sesak napas, seolah ada batu besar yang menindih dadanya. Ia menoleh ke arah Ibu Warti, berharap ibunya bisa melakukan sesuatu, namun wanita tua itu justru terlihat lebih ketakutan daripada dirinya.
Ziva berdiri menjulang di atas mereka. Bayangannya menutupi tubuh Aldo yang meringkuk, simbol dominasi total yang kini ia pegang. Babak ini dimenangkan mutlak oleh Ziva, dan ia belum selesai. Masih ada satu orang lagi yang harus menerima pelajaran hidup sore ini. Ibu Warti mengamati kehancuran anaknya dengan mata terbelalak. Namun anehnya, bukan rasa kasihan yang mendominasi raut wajahnya, melainkan rasa panik akan nasib dirinya sendiri. Wanita parubaya itu melihat Aldo yang duduk terkulai seperti orang gila di trotoar, dan ia menyadari bahwa sandaran hidupnya telah patah. Aldo sudah tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, dan sebentar lagi mungkin akan dipenjara karena penggelapan dana kantor. Otak Ibu Warti yang licik segera berputar mencari jalan keluar lain. Fokusnya beralih dari Aldo kembali ke Ziva. Di benaknya, masih ada satu hal yang bisa menyelamatkan hidupnya dari kemiskinan. Uang warisan tunai 7 miliar rupiah. Ibu Warti bangkit berdiri, membersihkan debu dari roknya yang kotor dengan gerakan kasar. Ia melupakan rasa malunya, melupakan tetangga yang menonton, dan melupakan martabatnya. Ia berjalan mendekati Ziva dengan langkah lebar dan agresif. Wajahnya merah pada menahan amarah dan ketakutan. Ia langsung berteriak di depan wajah Ziva, menuntut haknya. Ibu Warti berkata bahwa meskipun rumah ini dijual dan Aldo dipecat, uang tunai di rekening almarhum ayah Ziva adalah harta bersama yang harus dibagikan. Ia mengklaim bahwa sebagai besan dan keluarga dekat, ia berhak mendapatkan bagian untuk jaminan hari tua. Keserakahan benar-benar telah membutakan logikanya. Ia lupa bahwa secara hukum dan agama, ia sama sekali tidak memiliki hak waris atas harta besannya. Ziva menatap ibu mertuanya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa jijik dan kasihan. Ia tidak mundur menghadapi agresivitas wanita tua itu. Ziva justru mengeluarkan ponselnya kembali dari saku gamis. Ia membuka sebuah aplikasi galeri dan mencari sebuah gambar tangkapan layar. Dengan tenang, ia menyodorkan layar ponsel itu ke depan mata Ibu Warti. Ziva menyuruh ibu mertuanya membaca dengan teliti bukti transaksi yang tertera di sana. Layar itu menampilkan bukti transfer dana dalam jumlah yang sangat besar, total 7 miliar rupiah ditambah uang hasil penjualan rumah hari ini. Namun, tujuan transfer itu bukanlah ke rekening pribadi Ziva, bukan pula ke rekening Aldo. Mata Ibu Warti memicing membaca tulisan kecil di layar ponsel. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat membaca nama penerima dana tersebut. Dana itu telah ditransfer ke sebuah rekening Yayasan Sosial Wakaf Terkemuka untuk pembangunan masjid dan panti asuhan atas nama almarhum ayah Ziva. Ziva menjelaskan dengan suara lantang agar semua orang mendengar, bahwa ia tidak mengambil sepeser pun uang itu untuk memperkaya diri. Ia telah menyumbangkan hampir seluruh harta warisan tunai itu sebagai amal jariah untuk ayahnya. Ia hanya menyisakan secukupnya untuk biaya hidup sederhana dan modal usaha kecil bagi dirinya sendiri di tempat baru nanti. Ziva menegaskan bahwa uang haram tidak akan pernah membawa berkah, dan ia memilih membersihkan harta ayahnya daripada membiarkannya dimakan oleh para parasit. Ibu Warti menjerit histeris. Jeritan itu bukan jeritan sedih, melainkan jeritan keputusasaan murni. Uang itu adalah harapan terakhirnya. Ia sudah membayangkan hidup mewah dengan uang 7 miliar itu, membayar hutang-hutangnya, dan pamer kepada teman-teman sosialitanya. Kini, uang itu lenyap tak berbekas, berubah menjadi bangunan masjid yang tidak bisa ia nikmati. Ibu Warti merasa dunia runtuh menimpanya. Ia kehilangan kendali diri. Tangannya terayun hendak menampar pipi Ziva. Ia ingin menyakiti wanita muda yang telah menghancurkan mimpinya itu. Ia ingin mencakar wajah tenang yang menyebalkan itu. Namun, tangan Ibu Warti berhenti di udara, tertahan oleh cengkeraman kuat seorang petugas keamanan komplek yang sejak tadi berjaga di dekat sana mengantisipasi keributan. Petugas itu menahan tubuh Ibu Warti agar tidak bisa menyentuh Ziva. Ibu Warti meronta-ronta, memaki Ziva dengan kata-kata kasar, menyebutnya menantu durhaka, pencuri, dan penipu. Ziva tidak bergeming. Ia tidak membalas makian itu. Ia hanya menarik kembali ponselnya dan memasukkannya ke saku, lalu mundur beberapa langkah menjauhi jangkauan ibu mertuanya. Tepat pada saat itu, suara drum motor dan klakson mobil yang bising terdengar mendekat dari ujung jalan komplek. Suara itu terdengar marah dan tidak sabar. Ziva menoleh ke arah sumber suara dan tersenyum tipis. Ia tahu siapa mereka. Ia sengaja memposting lokasi terkini Ibu Warti di sebuah akun anonim di media sosial 1 jam yang lalu, di grup korban penipuan investasi yang dikelola Ibu Warti. Para korban yang selama ini mencari-cari keberadaan Ibu Warti yang selalu menghindar dan bersembunyi di balik tembok rumah mewah ini, akhirnya menemukan mangsa mereka. Sekelompok ibu-ibu dengan wajah garang turun dari kendaraan mereka. Ada yang membawa payung, ada yang membawa tas besar, dan ada yang hanya membawa kemarahan. Mereka mengenali sosok Ibu Warti yang sedang berteriak-teriak di pinggir jalan.
Teriakan, "Itu dia orangnya," menggema di udara. Kerumunan korban arisan bodong dan investasi palsu itu segera berlari menyerbu ke arah Ibu Warti. Mereka tidak peduli dengan polisi yang ada di sana. Kemarahan karena uang mereka yang hilang dibawa kabur lebih besar daripada rasa takut pada aparat. Ibu Warti yang tadi begitu garang menyerang Ziva, seketika menciut nyalinya. Wajahnya berubah menjadi topeng ketakutan murni. Ia melihat wajah-wajah orang yang ia tipu. Ada Bu RT yang uang kasnya ia gelapkan, ada pedagang sayur yang tabungan hajinya ia pinjam dan tak kembali, ada teman-teman sosialita yang ia bohongi dengan tas palsu. Mereka semua datang menuntut balas. Ibu Warti berusaha bersembunyi di balik punggung Aldo yang masih lemas, tapi Aldo sendiri tidak bisa melindungi dirinya. Kerumunan itu mengepung mereka berdua. Teriakan-teriakan menagih hutang bercampur dengan makian memenuhi udara sore itu. Tangan-tangan mulai menarik baju Ibu Warti, menjambak rambutnya yang biasanya disasak rapi. Ibu Warti berteriak minta tolong, memanggil-manggil nama Ziva. "Ziva, tolong Ibu. Bayarkan hutang Ibu. Kamu punya uang kan?" "Ziva," teriaknya memelas. Namun Ziva sudah berdiri jauh di seberang jalan, di tempat yang aman. Ia melihat pemandangan itu seperti menonton film. Ia tidak berniat menolong. Ia merasa Ibu Warti sedang menuai apa yang ia tanam selama bertahun-tahun. Kebohongan, keserakahan, dan penindasan yang dilakukan Ibu Warti kini berbalik menyerangnya dalam bentuk massa yang mengamuk. Polisi dan petugas keamanan kewalahan mencoba melerai massa. Mereka berusaha melindungi Ibu Warti dan Aldo dari amuk fisik yang lebih parah, namun jumlah massa terlalu banyak. Pakaian Ibu Warti sudah robek di beberapa bagian, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya penuh air mata dan debu. Ia terlihat sangat menyedihkan, jauh dari citra wanita terhormat yang selalu ia banggakan. Ziva melihat jam tangannya. Waktu 12 jam hampir habis. Matahari mulai terbenam sempurna, mengganti langit oranye menjadi biru gelap. Babak karma telah terlaksana dengan sempurna. Antagonis dalam hidupnya kini sedang merasakan neraka dunia yang mereka ciptakan sendiri. Ziva membalikkan badannya, bersiap meninggalkan tempat itu. Ia tidak perlu melihat akhir dari kerusuhan itu. Ia sudah tahu bahwa mulai malam ini, hidup Aldo dan Ibu Warti tidak akan pernah sama lagi. Mereka akan tidur di sel dingin atau di jalanan, sementara Ziva akan tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Langit di atas kota perlahan berubah warna, dari jingga kemerahan menjadi biru pekat, dan akhirnya hitam kelam. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu, melemparkan cahaya kekuningan yang suram ke atas aspal tempat Aldo dan Ibu Warti masih terduduk lemas. Waktu 12 jam yang dicanangkan Ziva pagi tadi telah habis sepenuhnya. Malam telah tiba, membawa angin dingin yang menusuk tulang, seolah alam semesta ikut menolak kehadiran mereka yang kini tidak memiliki tempat bernaung. Kerumunan massa yang tadi mengamuk sudah mulai membubarkan diri setelah ditenangkan dan didata oleh pihak kepolisian untuk keperluan laporan massal esok hari. Yang tersisa kini hanyalah keheningan pasca badai yang terasa jauh lebih menyakitkan daripada keributan itu sendiri. Aldo menatap pagar rumah mewah yang dulu ia banggakan. Pagar itu kini terkunci rapat dengan gembok besar dan rantai besi yang melilit kuat. Di balik pagar, rumah itu gelap gulita, tidak ada satupun lampu yang menyala, berdiri angkuh seperti benteng yang tidak bisa ditembus. Kunci rumah yang dulu selalu ada di saku celananya, kini sudah tidak berlaku lagi. Aldo meraba saku celananya, mencari sisa-sisa harapan yang mungkin tertinggal. Perutnya berbunyi keras, rasa lapar mulai menyerang dengan hebat karena ia belum makan apapun sejak siang tadi. Sejak makan siang terakhir yang berakhir dengan bencana mati lampu itu. Ia menoleh ke arah ibunya. Ibu Warti duduk memeluk lutut di samping koper baju yang sudah berantakan. Penampilan wanita itu hancur total. Jilbabnya miring, bajunya kotor terkena tanah, dan wajahnya sembab sisa menangis. Tidak ada lagi sisa wibawa nyonya besar yang biasa ia pamerkan. Rasa lapar dan haus memaksa Aldo untuk bergerak. Ia teringat bahwa ia masih memegang dompet di saku belakangnya. Meski ia dipecat dan rumah dijual, ia berpikir setidaknya ia masih punya kartu kredit dan kartu debit untuk bertahan hidup malam ini. Aldo bangkit berdiri dengan susah payah, kakinya terasa kaku. Ia berjalan tertatih menuju sebuah minimarket kecil yang terletak tidak jauh dari gerbang kompleks perumahan. Ia berniat membeli air mineral dan roti untuk mengganjal perut, serta mungkin mencari taksi untuk membawa mereka ke hotel murah sementara waktu. Dengan langkah gontai, ia masuk ke dalam minimarket, mengambil 2 botol air dan sebungkus roti tawar. Saat berdiri di depan kasir, Aldo mengeluarkan kartu kredit platinum andalannya dengan tangan gemetar. Kasir minimarket menggesek kartu itu ke mesin EDC. Hening sejenak. Lalu terdengar bunyi, bip, yang menyakitkan telinga. Kasir itu mencoba lagi,
mengira ada kesalahan jaringan. Namun hasilnya sama. Keterangan di layar mesin terbaca jelas, declined, atau ditolak. Aldo panik. Ia menyuruh kasir mencoba kartu debitnya. Hasilnya nihil. Kartu itu sudah diblokir. Aldo mencoba semua kartu yang ada di dompetnya, satu persatu, mulai dari kartu bank swasta hingga bank negara. Semuanya ditolak. Aldo baru menyadari kenyataan pahit bahwa hampir semua kartu perbankan yang ia pegang adalah kartu tambahan atau kartu yang terafiliasi dengan rekening utama Ziva, atau rekening perusahaan mendiang ayah mertuanya. Akses keuangannya telah diputus total secara sepihak. Bahkan rekening pribadinya yang berisi gaji bulanannya pun, tampaknya sudah dibekukan oleh pihak kantor, terkait investigasi penggelapan dana yang dilaporkan Ziva. Aldo keluar dari minimarket dengan tangan kosong. Ia tidak bisa membeli sebotol air pun. Rasa malunya memuncak saat kasir menatapnya dengan pandangan curiga. Ia kembali berjalan ke arah Ibu Warti dengan langkah berat. Saat ia sampai, ia melihat Ziva masih berdiri di sana, di dekat trotoar, di bawah sorot lampu jalan yang remang. Ziva sedang memegang ponselnya, tampak sedang menunggu jemputan. Penampilan Ziva masih rapi, bersih, dan tenang. Kontras sekali dengan keadaan Aldo dan Ibu Warti yang seperti pengemis. Melihat Ziva, timbul secercah harapan putus asa di hati Aldo. Ia membuang jauh-jauh harga dirinya yang sudah tidak berharga itu. Aldo mendekati Ziva, lalu tanpa ragu ia berlutut di kaki istrinya. Ia memegang ujung gamis Ziva, memohon dengan suara serak. Aldo meminta maaf atas segalanya. Ia memohon agar Ziva tidak bersikap sekejam ini. Ia meminta sedikit uang, hanya untuk makan malam ini dan menyewa kamar losmen murah. Aldo bahkan berjanji akan berubah, akan mencari kerja apa saja, asalkan Ziva mau menolong mereka malam ini. Ibu Warti yang melihat anaknya berlutut, ikut merangkak mendekat. Wanita tua itu menangis meraung-raung, mengingatkan Ziva bahwa ia adalah mertua, orang tua yang harus dihormati. Ibu Warti memohon agar Ziva tidak membiarkan mereka tidur di jalanan seperti gelandangan. Ziva menunduk, menatap dua manusia yang sedang bersimpuh di kakinya itu. Wajahnya datar, tidak menunjukkan emosi marah maupun iba. Ia melihat tangan Aldo yang kotor memegang bajunya. Ziva menarik gamisnya perlahan, melepaskan pegangan tangan suaminya dengan gerakan halus namun tegas, seolah sedang menyingkirkan kotoran yang menempel. Ziva berkata dengan suara pelan yang menusuk hati, bahwa ia tidak sedang menghukum mereka. Ia hanya sedang membiarkan mereka hidup mandiri, sesuai dengan keinginan mereka yang selalu merasa paling pintar dan paling berkuasa selama ini. Ziva mengingatkan bahwa dulu, saat ayah Ziva sakit keras, mereka berdualah yang menolak mengeluarkan uang untuk perawatan tambahan dengan alasan hemat warisan. Sekarang, Ziva sedang berhemat untuk masa depannya sendiri. Sebuah mobil sedan mewah berwarna gelap berhenti perlahan di depan mereka. Supir berseragam turun dan membukakan pintu belakang untuk Ziva. Itu adalah taksi premium yang dipesan Ziva. Udara dingin dari pendingin mobil menyeruak keluar saat pintu terbuka, menawarkan kenyamanan yang tidak bisa dijangkau lagi oleh Aldo. Ziva melangkah mendekati mobil itu. Sebelum masuk, ia berhenti sejenak. Ia merogoh saku gamisnya dan mengeluarkan sekeping uang logam recehan sisa kembalian belanja minggu lalu. Ziva memutar tubuhnya, menatap Aldo yang masih berlutut dengan wajah penuh harap. Ziva melemparkan koin itu ke aspal. Koin itu berdenting nyaring, memecah keheningan malam, lalu menggelinding dan berhenti tepat di dekat ujung sepatu Aldo yang sudah sobek. Ziva berkata bahwa uang itu cukup untuk menelepon satu kali di telepon umum, jika Aldo bisa menemukannya. Ia menyarankan Aldo menggunakan kesempatan telepon itu untuk menghubungi pengacara publik, karena sebentar lagi Aldo akan sangat membutuhkannya. Itu adalah sedekah terakhir Ziva, sekaligus penghinaan yang paling elegan. Tanpa menoleh lagi, Ziva masuk ke dalam mobil mewah itu. Pintu ditutup, memisahkan dua dunia yang berbeda. Mobil itu melaju perlahan meninggalkan Aldo dan Ibu Warti yang terpaku menatap lampu belakang mobil yang semakin menjauh dan menghilang di tikungan. Belum sempat Aldo memungut koin itu, sebuah mobil patroli polisi datang lagi. Kali ini bukan hanya mobil patroli biasa, melainkan mobil tahanan. Dua petugas turun membawa surat penangkapan resmi. Laporan dari perusahaan tempat Aldo bekerja sudah diproses dengan sangat cepat karena bukti yang dikirimkan Ziva sangat lengkap dan fatal. Aldo ditangkap atas dugaan penggelapan dana perusahaan dan pemalsuan dokumen. Di saat yang sama, laporan dari para korban penipuan Ibu Warti juga sudah masuk ke tahap penyidikan mendesak karena jumlah korban yang banyak dan potensi melarikan diri. Malam itu juga, di bawah langit malam yang gelap tanpa bintang, Aldo dan Ibu Warti digiring masuk ke dalam mobil polisi. Tangan mereka diborgol besi dingin. Tidak ada perlawanan,
karena jiwa mereka sudah hancur lebih dulu sebelum tubuh mereka ditahan. Tetangga yang masih mengintip dari balik jendela, menyaksikan akhir dari kesombongan keluarga itu. Rumah kosong di belakang mereka berdiri diam, menjadi saksi bisu dari 12 jam yang mengubah segalanya menjadi debu. 1 minggu kemudian, suasana di terminal keberangkatan internasional bandara terasa sibuk namun teratur. Suara pengumuman penerbangan dalam berbagai bahasa bergema lembut di seluruh penjuru ruangan yang luas dan berpendingin udara sejuk itu. Lantai bandara yang mengkilap memantulkan cahaya lampu yang terang benderang, menciptakan suasana modern dan bersih yang sangat kontras dengan kekumuhan dan kekacauan yang terjadi seminggu lalu di depan sebuah rumah yang kini sudah memiliki pemilik baru. Di antara hiruk-pikuk penumpang yang menyeret koper, terlihat seorang wanita berjalan dengan langkah anggun dan percaya diri. Itu adalah Ziva. Penampilannya terlihat berbeda, lebih segar dan bercahaya. Ia mengenakan busana muslim modern dengan potongan yang simpel namun elegan, terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang jatuh dengan indah di tubuhnya. Jilbabnya tertata rapi, membingkai wajahnya yang kini terlihat lebih cerah tanpa beban. Tidak ada lagi lingkaran hitam di bawah matanya, akibat kurang tidur memikirkan kelakuan suami, tidak ada lagi kerutan cemas di keningnya. Ziva mendorong koper kabin kecilnya menuju counter check-in khusus untuk penumpang kelas 1. Petugas di sana menyambutnya dengan senyuman ramah dan pelayanan yang cepat. Ziva menyerahkan paspor dan tiketnya. Semua dokumen sudah lengkap. Ia akan berangkat menunaikan ibadah umroh terlebih dahulu untuk menenangkan diri, sebelum kemudian melanjutkan perjalanan liburan panjang keliling Eropa, sebuah impian yang dulu selalu ditentang Aldo dengan alasan pemborosan. Setelah proses imigrasi yang lancar, Ziva berjalan menuju ruang tunggu eksekutif atau lounge kelas 1. Di dalam lounge itu, suasana jauh lebih tenang dan privat. Sofa-sofa empuk tertata rapi dengan jarak yang cukup jauh satu sama lain untuk menjaga privasi. Aroma kopi segar dan kue-kue hangat memenuhi udara. Ziva memilih tempat duduk di dekat jendela kaca besar yang menghadap langsung ke landasan pacu. Ia bisa melihat pesawat-pesawat raksasa sedang bersiap lepas landas, simbol dari perjalanan baru yang akan segera ia tempuh. Ziva meletakkan tas tangannya, lalu berjalan mengambil secangkir teh melati hangat dari meja prasmanan. Aroma melati itu mengingatkannya pada pagi hari saat ia memulai rencana besarnya. Namun kini aroma itu tidak lagi membawa ketegangan, melainkan kedamaian. Ziva duduk kembali di sofa, menyesap tehnya perlahan sambil menatap layar televisi besar yang tergantung di dinding lounge, yang sedang menayangkan saluran berita nasional. Tiba-tiba, sebuah segmen berita kriminal menarik perhatiannya. Di layar televisi, terpampang wajah Aldo dan Ibu Warti. Mereka mengenakan baju tahanan berwarna oranye cerah. Wajah mereka terlihat kusut dan tertekan. Judul berita yang berjalan di bawah layar terbaca, skandal keluarga sosialita, ibu dan anak ditahan terkait kasus penipuan berlapis dan penggelapan dana miliaran rupiah. Reporter berita melaporkan bahwa Aldo kini mendekam di sel tahanan kepolisian menunggu persidangan. Ia dikabarkan mengalami depresi berat, dan sering menjadi sasaran perundungan oleh tahanan lain, karena sikapnya yang cengeng. Sementara itu, Ibu Warti harus menghadapi tuntutan hukum dari puluhan korban arisan bodong yang tidak mau berdamai. Aset-aset tersisa yang mereka miliki, seperti perhiasan yang sempat diselamatkan, telah disita sebagai barang bukti. Mereka benar-benar jatuh miskin, tidak memiliki apa-apa selain hutang dan hukuman penjara yang menanti di depan mata. Bahkan pengacara publik yang ditunjuk negara pun kewalahan membela mereka, karena bukti kejahatan yang terlalu kuat. Ziva menatap berita itu tanpa ekspresi kemenangan yang berlebihan. Ia tidak tertawa, ia tidak bersorak. Ia hanya merasakan sebuah kepuasan batin yang tenang, sebuah rasa lega bahwa keadilan telah ditegakkan. Ia melihat wajah suaminya di layar kaca, pria yang dulu ia cintai namun kemudian mengkhianatinya dengan begitu kejam. Tidak ada lagi rasa sakit di hati Ziva. Rasa sakit itu sudah ikut terbuang bersama dengan barang-barang Aldo yang dilempar keluar rumah minggu lalu. Ziva menyadari bahwa ia telah berhasil memutus rantai racun yang membelenggu hidupnya. Ia bukan lagi korban. Ia adalah penyintas yang menang. Ziva mengalihkan pandangannya dari televisi keluar jendela. Sebuah pesawat besar berwarna putih sedang meluncur perlahan di landasan, bersiap untuk terbang menembus awan. Ziva tersenyum tipis. Ia teringat mendiang ayahnya. Ia yakin, di suatu tempat di sana, ayahnya sedang tersenyum bangga melihat putrinya mampu berdiri tegak mempertahankan harga diri keluarga. Ziva mengambil paspornya, membukanya, dan menatap foto dirinya di sana. Identitas baru, lembaran baru. Ia bukan lagi istri yang terkekang, bukan lagi menantu yang ditindas. Ia adalah Ziva, wanita merdeka yang memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri. Panggilan boarding untuk penerbangannya terdengar lembut melalui pengeras suara. Ziva menghabiskan tegukan terakhir teh melatinya, meletakkan cangkir itu di meja,
dan bangkit berdiri. Ia merapikan jilbabnya sekali lagi, memastikan penampilannya sempurna. Dengan langkah pasti, ia berjalan keluar dari lounge menuju gerbang keberangkatan. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Masa lalunya yang kelam bersama Aldo dan Ibu Warti sudah tertinggal jauh di belakang, terkurung dalam sel penjara yang dingin. Sementara masa depannya terbentang luas dan cerah, setinggi langit biru yang akan segera ia jelajahi. Pesan terakhir yang ia tanamkan dalam hatinya bergema kuat. Menjadi janda bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kebebasan untuk menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya tanpa parasit yang membebani. Dan dengan senyum tulus yang merekah di bibirnya, Ziva melangkah masuk ke dalam pesawat, meninggalkan tanah air dan kenangan buruknya untuk menjemput hidup yang baru.